Denger aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Teman-teman doa. Assalamualaikum teman-teman doa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman doa. Hari ini kita mau live sama Mbak Dewi Sandra, kecintaan kita semua. Insya Allah. Dan hari ini juga kita selain ngobrol-ngobrol tentang pengalaman Mbak Dewi saat ibadah haji di sana, dan kita juga pengen nanya-nanya persiapan apa sih yang harus kita siapin saat kita mau beribadah ke tanah suci. Hari ini kita juga mau live review abaya terbaru kita, abaya Kalanta Prairop. Masya Allah, semoga dimudahkan ya. Sambil nunggu teman-teman yang lain pada gabung, mention teman-temannya supaya banyak yang nonton. Dan ini kesempatan buat ngobrol sama Mbak Dewi loh, nanya macam-macam, karena tadi aku juga udah open questions di story dan aku udah nyatet beberapa pertanyaan yang akan aku ajukan ke Mbak Dewi. Masya Allah, kita tunggu ya. Mbak Dewinya udah request. Insya Allah aku yang deg-degan deh. Insya Allah, bismillah, aku accept. Aku udah accept Mbak Dewi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, mimin kita cantik Halo sekali. Bunda Dewi, cantik sekali. Kita berdua kembaran, Masya Allah. Ya dong, Kalanta. Aku pakai warna abu-abu. Grey, aku pakai yang black. Alhamdulillah. Mbak Dewi sehat? Alhamdulillah. Ini deja vu ya, kayaknya barusan kita habis ketemu. Teman-teman kita barusan habis meeting kita. Iya. Iya, jadi teman-teman doa, tadi sebenarnya kita udah ketemu sama Mbak Dewi. Jadi kita udah ngobrol-ngobrol. Cuman aku memang belum nanyain kabar Mbak Dewi. Iya benar. Karena kita sibuk meeting ya kan Mbak Dewi. Ya. Mbak Dewi lagi ngapain? Aku tuh hari ini lagi senang banget karena aku juga baru unboxing sih. Masya Allah. Unboxing apa? Ini preview detik kita ya. Masya Allah. Ada yang tahu nggak itu box apa? Ayo. Masya Allah, Masya Allah. Kayak teman-teman doa udah pada tahu sih apa ini, box apa. Wajahku tuh kedekatan nggak sih, gengs? Kece. Insya Allah kece. Insya Allah kece ya. Insya Allah. Ntar, aku masih mau nunggu. Assalamualaikum Mbak Dewi, aku dari Bandung. Masya Allah, ini pada sapa-sapa Mbak Dewi nih. Dari kemarin, pada nanyain kayak mau salam-salam sama Mbak Dewi. Tadi beberapa orang juga udah ngasih aku pertanyaan ke Mbak Dewi, karena tema hari ini kita kan gak cuma mau live review abaya, kita mau ngomongin juga nih pengalamannya Mbak Dewi saat beribadah ke tanah suci, dan sebenarnya persiapan apa aja sih yang harus kita punya dulu gitu sebelum kita beribadah ke tanah suci. Nah sebelum aku ngomongin kesana-sana jauh-jauh tentang persiapannya, Mbak Dewi boleh nggak cerita sedikit saat Mbak Dewi ke tanah suci itu gimana sih rasanya? Sebelum keberangkatan Mbak Dewi tuh ngapain dulu, apa yang harus diperdalam sehingga di tanah suci kita tuh udah mateng gitu di sana untuk beribadah. Alright, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah dengan kesempatan ini kita bisa ketemu, silaturahmi dan saling sapa sayang di doa. Dan tentunya salawat dan salam kami panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, teladan kita, guru terbaik kita dan manusia. Kebayang ya kalau ngebahas tentang Nabi Muhammad SAW, beliau adalah makhluk terbaik yang mungkin pernah diciptakan sama Allah. Bukan mungkin, tapi pasti beliau adalah yang terbaik. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol. Silakan untuk siapapun yang mau bertanya atau sharing atau komentar apapun, feel free
karena kita senang banget nih Doa dan Dewi, asik. Dan juga Rana tentunya di sini. Sebenarnya di belakang tuh masih rame nih. Nando, thank you for doing the video. Betul banget. Ya, ya, untuk ngebahas tentang salah satu ibadah yang paling, ini jujur ya, ini akan menjadi ibadah yang paling menarik untuk orang-orang beriman atau orang-orang Islam, yaitu adalah umroh dan naik haji. Itu kayaknya dibilang klimaks, tidak, karena menurut guru yang disampaikan klimaks manusia itu adalah ketika beliau mati, dan matinya adalah husnul khotimah. Itu adalah klimaksnya seorang beriman. Nah, tapi ini mendekati. Jadi ini adalah satu ibadah yang Masya Allah, aku berdoa banget semuanya di sini berangkat. Dan Alhamdulillah sekarang kan mau masuk 2022 ya. Dan kalau nggak salah umroh dan haji, ibadah ini sudah mulai dibuka lagi. Jadi ayo kita berdoa sekencang-kencangnya supaya diundang sama Allah untuk melakukan satu ibadah yang pahalanya amazing. Tidak hanya pahalanya amazing, tapi pengalaman yang kita dapat di situ, cita rasa, terus kita melihat sejarah, terus kita menjalankan napak tilas para nabi, itu kayaknya oh ini ya, oh maksudnya ini Ka'bah ya, bener-bener depan mata ya, oh ternyata Ka'bah segede gini, dulu mereka bangunnya seperti apa, terus pokoknya 1001 hal yang akan, yes, it's that amazing, it's really that amazing. Menarik banget ya Mbak Dewi. Tapi sebelum Mbak Dewi waktu naik haji tahun berapa Mbak Dewi? Masih ingat gak? Haji pas sebelum pandemik tahun 2019. How is feel kayak ketika pertama kali datang dan melihat bangunan yang luar biasa itu, Masya Allah, gimana sih Mbak Dewi? Kebanyakan orang-orang cerita kan, katanya saat ngelihat bangunan Ka'bah itu pertama kali kayak rasanya tuh hati sampai mau nangis kayak gitu. Kalau Mbak Dewi sendiri ngerasain yang sama nggak sih? Masya Allah. Jadi pas 2019 datang ke Tanah Suci, kita nggak langsung diizinkan masuk ke Masjidil Haram. Jadi kita harus stay lagi di tempat. Oh itu hati tuh kayaknya, aku udah deket nih. Kenapa aku nggak bisa masuk? Kenapa nggak bisa lihat Ka'bah? Karena satu sisi lain, aku kan pernah umroh beberapa kali ya. Itu sebenarnya kayak ikhtiar aku untuk training juga gitu, training mengenal Medan, terus training ini, terus ternyata pertama kali datang umroh, sama kedua kali datang umroh, sama ketiga kalinya datang umroh, dan pas haji melihat Ka'bah, itu rasanya pengen meleleh. Kayak, you know, there are no words to describe the beauty of, ya inilah, ketika aku sholat, jiwaku tertuju kepada rumah Allah yang ini gitu. Ini adalah rumah Allah pertama yang dibangun sama malaikat, lalu dibangun lagi sama para nabi, dan ya kan Nabi Ibrahim alaihi salam, terus lagi diperbaiki lagi pas di zaman khalifah, and you're like oh wow. So rasanya tuh mau nangis, terus rasanya bahagia, terus rasanya tuh kayak ya Allah aku nggak mau tinggalin tempat ini, terus giliran pas harus pulang gitu kayaknya tolong undang aku lagi, aku mau lihat, kayak mata tuh nggak pernah. Mungkin kayak begini ya istilahnya ya, buat orang-orang yang ngefans dengan sesuatu atau dengan seseorang, setiap kali kita nonton iklannya dia atau video dia atau K-dramanya dia, kayaknya berbunga-bunga gitu, dan emosi bisa dibawa. This is 100 kali lipat, dan ini connectionnya langsung kepada Rob kita, pencipta kita. Wah, Masya Allah. Rani gimana waktu lihat Ka'bah? Nangis, Rani, kalau Rani nangis. Dia ini gambar di sejadah. Masya Allah. Wah, dengan cerita Mbak Dewi rasanya tuh bener-bener kata Rani kayak gini, kan selama ini kita cuma lihat Ka'bah di gambar, di foto, kalau nggak ada di atas sejadah ya. Nah pas datang ke situ kayak segede ini. Nah ini dia nih yang gambar selama ini aku di atas sejadah, kan kita lihat ini dia nih Ka'bah right in front of your eyes. No words. As simple as like no words. Tapi pengalaman spiritual apa sih yang Mbak Dewi rasain ketika, atau Mbak Dewi alami ketika
pergi ke tanah suci, biasanya kan ada momen-momen tertentu yang bikin orang nggak lupa gitu ke sana. Dan abis itu dia bawa pulang, iya saat aku ke tanah suci aku tuh dapat teguran atau aku dapat hidayah yang luar biasa saat mereka pulang kayak gitu. Kalau Mbak Dewi sendiri ada nggak? Sebenarnya banyak banget ya. Like literally every second itu sebenarnya bisa menjadi pelajaran yang mahal untuk orang yang, kalau kata guru sekali lagi, ada seni melihat gitu. Mungkin hal tersebut tidak terjadi dengan kita, tapi dengan kita melihat aja itu adalah sesuatu yang bisa menjadi hikmah yang luar biasa. Jadi I think in one of my trips, actually the haji trip, the last trip itu adalah yang paling berkesan, sangat paling berkesan, karena haji ini kan kita benar-benar harus konsentrasi ya. This is a one in a lifetime kan. Ini salah satu rukun dari agama kita. And ketika menjalankan tuh kayaknya benar-benar aku pengen serius nih. Aku nggak pengen salah. Aku nggak pengen miss. Aku nggak pengen kehilangan momen. Dan Dewi tuh sempat kaget gitu, karena selama ini umroh kita selalu dibimbingin untuk membaca doa-doa dari, ada buku panduan. Tapi di trip ini guru kita meminta kita untuk coba baca dari hati deh. Doa yang kamu panjatkan benar-benar baca dari hati. Itu rasanya beda banget, Rana. Beda banget, beda yang benar-benar setiap ucapan yang kita keluar cuma air mata, terus. Dan biasanya kalau umroh itu kan kita berusaha untuk secepat mungkin ya, untuk tawaf, terus kita melakukan sa'i secepat mungkin. Dan biasanya itu dari travel atau dari pembimbing itu ya kurang lebih 2 jam. Nah karena ini mindset dirubah, terus dibimbingin sama guru yang Masya Allah banget. Kamu tahu nggak tawaf dan sa'i kita berapa lama, Rana? Make a wild guess. Sejam. What? Kok jadi lebih cepet? Normal aja 2 jam. Normal aja 2 jam. Nggak mungkin. 7 jam. 8 jam. Wah. Tapi So, pasti nggak kerasa ya? Nggak kerasa. In my head, I was just like, 8 jam? Kok bisa ya itu tadi? Kok 8 jam ya? Kok kerasa pendek banget? Itu sebentar banget, kayak, kok gue kurang ya? Kayaknya harus lebih. So you can imagine, nanti kita meninggal, itu rasanya kayak apa? Ini hidup ternyata sesingkat itu, sependek itu. Dan kalau kita benar-benar khusyuk menjalankan apa ya, momen-momen ibadah kita di dunia ini kan pasti semuanya akan terasa singkat. Tapi untuk beberapa orang kayak, ih gila lama banget sih, ayo dong cepat selesai dong, ini dong. Iya. Dan ternyata ending itu pasti akan datang, you know. Nah tapi kalau ending itu datang terus kita menyesal, itu akan menjadi hal yang paling menyeramkan buat kita. And I hope ya mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah. Tapi kalau ending itu indah, kan kita cuma ya Allah, I'm ready to see you. I can't wait to see you. Aku pengen berjumpa denganmu ya Allah. Iya. Iya kan? Ya Allah. Semoga kita semua dimeninggalkan dengan husnul khotimah, Allah. Kita udah siap ya Allah. Allah gitu. Insya Allah ya Rabbi. Aku jadi pengen banget ya Allah. Semoga ya teman-teman di sini yang nonton, semoga Allah mudahkan untuk pergi ke tanah suci. Amin, amin. Amin. Tapi Mbak Dewi, tadi ada yang nanya sama aku. Mungkin ini untuk anak-anak muda yang zaman sekarang, millennials, kaum millennials, generasi muda, itu mungkin bentrok dengan finansial. Mbak Dewi sendiri punya nggak sih tips khusus sendiri untuk teman-teman generasi muda tuh nabung, emang tujuannya untuk ke tanah suci gitu, dengan segala banyak hal yang mereka pikirkan? Ini pelajaran mahal sih yang diajarkan sekali lagi dengan guru Hafizahumullah. Beliau menyampaikan, naik haji itu bukan tentang kita punya duit atau tidak. It's not about that. Berapa banyak orang kaya, sekaya-kayanya, yang banknya tuh mungkin isinya MM-an, ada nggak yang nggak berangkat haji? Ada yang nggak berangkat umrah? There are people who are filthy rich, dan mereka tidak diundang sama Allah untuk naik haji dan umrah. Lalu kita bertanya lagi, ada nggak sih yang benar-benar mungkin
bisa dibilang kurang gitu, kurang atau mungkin mereka ya pas-pasan, tapi berangkat haji dan umroh tuh bisa sering gitu dalam kehidupannya tuh, mungkin ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, ada nggak? Ada banyak. Yes, banyak banget. So you have to change the mindset of ini bukan tentang punya duit atau tidak, tapi ini tentang kejujuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku pengen umroh lillahi taala, ya Allah undang aku. Aku pengen haji, ya Allah undang aku. Dan cara Allah untuk mengundang itu bisa keren banget dengan cara berbagai macam. Ini salah satu contoh, aku pengen kasih, ini real story ya, true story. Seorang ibu-ibu yang dia jualan gitu, dia jualan di gerobak gitu. Dan setiap hari dia memilih untuk menabung semua jualan, hasil penjualannya dia, itu dalam waktu sekian tahun berangkat. Wah, Masya Allah. Jadi nggak bisa dibilang mustahil gitu untuk anak-anak muda. Coba deh uang kuota dibagi 2, atau uang jajan coba kita mulai sisihkan, terus nawaitunya, doanya ditambahkan lagi, terus mungkin siapa tahu ada yang bisa mulai melakukan bisnis. Tapi lagi-lagi bisnis itu diniatkan, ya Allah saya ingin sekali mendapatkan rezeki untuk naik haji atau umroh. And then you never know, you know, because there are things like sometimes pernah ada quiz, ada orang yang nggak kebayang dia akan naik haji, terus ternyata dari quiz itu dia menang. Iya, Atau betul banget. iya, atau karena dia soleh banget, misalnya suatu hari dia datang ke kajian, itu kan Ran yang waktu kita kajian Ustadz Adi Hidayat, itu cuman ditanya siapa yang hafal berapa juz gitu, hafal, dia memang hafal, diberangkatin loh, mau ngomong apa, itu nggak pakai duit. Jadi Karena ini benar-benar emang masalah kejujuran. bener-bener unlogic. Iya, aku pun pernah pergi ke suatu acara kajian, kalau nggak salah namanya Hijrah Fest. Saat itu ada ustadz yang nanyain ke anak-anak siapa yang di sini hafalan 5 juz, 3 juz, dan ustadz itu langsung kayak ngasih privilege dengan siapin satu keluarga kamu besok pergi umroh. Satu keluarga yang berangkat kan? Iya. Mau nangis nggak? Iya kan? Ya Allah, udah gue nabung enggak, hafalannya enggak, terus kapan berangkatnya, ya Allah, ya, you know, you need to make an effort. Kita harus punya usaha sih, mana ikhtiarnya, mana kejujurannya untuk benar-benar ingin umroh dan haji. Jadi ya, semuanya adalah perjuangan. Dan make up prioritas juga ya Mbak Dewi. Apalagi sekarang mungkin anak-anak muda dipikirannya kayak I cannot get married kalau misalnya dia nggak punya money, dia nggak punya rumah. Padahal itu semua tergantung prioritas diri aja ya. Kok dia curhat sih? Kita kan lagi ngomongin umroh. Kok dia jadi ngomongin masalah nikah sama punya rumah? No, ini generasi muda. Kayak seumuran aku. Iya, makanya curhat. Masalah seumuran aku. Baik, ya deh yang muda, baik. Yang muda yang berkarya nih. Yang muda dan berkarya, silahkan. Kasih mati ya. Ini aku di sini nggak ada temennya. Oke. Last question sebelum pergi ke Aba ya. Aku mau nanya, persiapan diri apa sih yang harus kita tanamkan ke dalam diri kita sebelum kita berangkat ke sana? Apalagi sekarang kan ibadah haji dan ibadah umroh alhamdulillahnya udah dibuka. Supaya teman-teman doa di sini yang lagi nonton, yang alhamdulillah mungkin akan pergi segera ke tanah suci, apa sih yang mereka harus persiapkan? Yang waktu Dewi manasik ya, itu diingetin terus sama Ustadz Hafizakumullah bahwa yang harus dipersiapkan itu hati. Jujur gitu, kita jujur datang ke sana untuk beribadah, untuk untuk menjadi hamba yang taat dan tunduk dan minta maaf karena kita manusia yang penuh dengan kesalahan dan dosa. Jadi tempatnya kita bertaubat nantinya. So number one, it's really about your heart. Ini tentang haji itu adalah perjalanan batin. Nah itu yang harus dipersiapkan. Terus berikutnya
yakin bahwa kita kan diundang ke rumah Allah. Jadi apapun yang terjadi di sana itu pasti yang terbaik. Karena pasti akan ada ujiannya. Kita akan diuji dengan rasa capek, kita akan diuji mungkin dengan kondisi yang tidak nyaman. Tapi yang namanya ini rumah Allah, berarti kita sebagai tamu harus bersikap apa? Bersikap apa ya? Diuji nih gue. Diuji nih. Dia pakai nanya sih, ayo. Misalnya Rana datang ke rumah aku. Kira-kira Bersikap mungkin nggak ya Rana protes gitu. Kok makanannya kayak gini sih Mbak Dewi? Nggak banget deh. Ih, toiletnya ternyata jorok banget. Ih, Mbak Dewi kok sholatnya sumpek-sumpekan gini? Would you say that? Would you ever say that? No, right? Jadi apalagi kita datang ke rumah Allah. Jadi jangan pernah kita protes. Karena ini satu ayat yang paling aku suka, Ibrahim, surat Ibrahim ayat 7. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, Allah akan menambahkan nikmatnya. Dan barang siapa yang kufur nikmat, berhati-hatilah karena azab Allah itu sangat-sangat pedih. Jadi even sebelum kita berangkat umroh, kita harus memperbaiki hati mulai dari sekarang. Kita harus dikit-dikit kita mulai bersyukur dengan kondisi, dengan keadaan dan dengan takdir yang Allah berikan, itu yang terbaik. Nah, apalagi kita berangkat ke haji gitu, don't even dare to protes dengan kondisi di mana you are chosen, kamu dipilih untuk berangkat, terus kita protes, kayaknya nggak pantas deh untuk seorang hamba. Jadi itu selain hati, kita harus banyak bersyukur, tidak protes. Terus yang terakhir, supaya Rana smooth masuknya ke topik hari ini, kita ada persiapan untuk pakaian terbaik. Insya Allah di rumah Allah kita berharap tidak hanya di rumah Allah, tapi ketika kita beribadah, atau kita datang ke kajian, atau kita sedang sholat, kan kita ingin berpenampilan sebaik mungkin di hadapan Rob kita. Nah, sebenarnya Kalanta ini adalah salah satu produk yang ingin kita share buat teman-teman yang ada di sini. Oke. Tunggu. Aku juga mau nunjukin abaya kita, tenang. Oh, gitu. Mana ya? Ayo tunggu ya, tunggu. Ayo, mana Cot? Ayo, mana Cot? Kalau nggak pakai latihan kayak begini memang. Oh. Hai. Hai, ini dia cute. Iya. Alhamdulillah di sini hujan. Jadi Pantesan. Dari tadi aku yang kresek-kresek apaan sih? Hujannya gede ya? iya, alhamdulillah ya. Allahumma sholli nafi'an. Masya Allah, semoga bermanfaat. Dan kita mau warna apa dulu nih yang ditunjukin? Mbak Dewi punya warna apa di sana? favorit ya? Iya. Favorit, I wanna start with lime green karena menurut aku ini warna yang jarang banget dan super cantik abis. Cantik banget. Cantik abis. Jadi ini tasnya. Yes. Mbak Dewi suka nggak tasnya? Suka banget. Soalnya kalau Selain nggak suka nggak akan keluar. Exactly. Mbak Dewi jujur banget ya, Masya Allah. Aku sayang deh Mbak Dewi. Jujur nih. Oh, namanya jujur nih. Ayo Cut, kita jelasin kita Cut. Ini salah satu warna kesukaannya Mbak Dewi ya, warna lime. Jadi untuk kayaknya harus aku pakai ya Mbak Dewi biar kelihatan Pakai ya. dong, iya. Oke deh, I'll be back ya. Oke. I'll be back. Jadi kita mengeluarkan abaya Kalanta ini sebenarnya untuk memudahkan teman-teman yang sedang traveling, dan mudah-mudahan kalau dipanggil untuk umroh dan haji mungkin ini bisa menjadi salah satu bagian bagian aparel yang bisa digunakan ketika sedang beribadah. Nah, why we chose to do this? Karena kita alhamdulillah sudah mengeluarkan mukena yang direspon dengan sangat baik oleh pecinta doa. Tapi abaya ini kenapa butuh waktu lama? Karena Rana tolong jelasin betapa cerewetnya aku kalau belum pas, resletingnya belum enak, iketannya belum pas, tangan belum beres, terus panjangnya nggak bisa. Coba jelasin. Pokoknya kayak harus gimana kalau perfect. kita meeting? Yes. Pokoknya harus perfect dan nyaman saat dipakai gitu.
Jadi harus detail, sampai ke detail-detail, bahkan sampai ke tali-talinya. Dan dipakainya kayak gimana, kayak gitu-gitu semuanya harus sempurna. Insya Allah, amin. Karena niatnya emang untuk dipakai untuk ibadah dong. Karena kalau Ya. ibadah kan kita harus nyaman supaya kita khusyuk gitu. Nah nih, Cut, udah siap nih. Alhamdulillah. Biar aku nggak bawel ya. Kalau untuk abaya ini kenapa developnya bisa lama banget? Jadi itu bisa beragam. Ini kalau mau yang dipakai untuk ke atasan kepala, bisa di-cut. Dan detailnya juga lucu banget di talinya, jadi ujung detailnya itu ujung tali seperti ini. Iya nih. Tuh, lucu banget. Dan terus kalau untuk orang-orang yang pakai kerudung bawahannya biar lebih enak, bagian bawahnya bisa tuh in one bawah. Bentar ya. Aku tinggiin ya. Iya, baik. Terima kasih. Iya, Masya Allah. Nah, jadi bisa yang buat kepala There you dan go. enggak juga. Kemudian untuk bagian lengannya, itu ada karetnya ya kan Mbak Dewi ya. Jadi kalau dipakai sholat, Yes. jadi tidak terbuka gitu. Dan Mbak Dewi, oke nih? Betul? Ya, oke, lanjut. Harus ya. Developnya lama banget. Ah, Dan bukan. signature dari doa adalah pin doa kita. Masya Yes. Allah. Jadi warna Masya lain, Allah. motifnya series Kalanta. Aku mau liatin yang Nah, bagian ini- bawah sebenarnya. Oke, kita ke Sebelumnya, bagian bawah ya. Mau tanya ini untuk size, semua size masuk ya? Semua size alhamdulillah masuk sampai ukuran XXL ya, Cut. Benar, jadi lingkar darinya 200, lingkar pinggulnya sampai 200, jadi lebar banget. Masuk ke size Oke. XXL. Nah, Masya tadi Allah. kan kita lihat ternyata panjang banget ya. Terus buat Nah. yang mil-mil, yang mini-mini, badannya gimana dong? Boleh milih gimana dong? Yang ini salah satunya adalah aku. Iya. Jadi kita punya salah satu hal menarik, ini bisa diserut, bisa di-adjust sesuai dengan keinginan. Nanti bisa ditali aja. Oh, sesuai dengan ketinggian ya. Benar. Jadi mau tingginya segimana pun bisa diserut jadi lebih pendek dan bisa buat jalan yang Mbak Dewi ya. Buat apa? Bisa. Karena lanjut dah. Sesuai. Lanjut dah. Betawinya keluar. Cut, mana? Kontrol. Dewi banget nih, maaf Tuh, ya. jadi- Tolong Mbak Dewi. Oke, Salah ini satu bagian yang bawahnya. aku suka dari abaya Kalanta adalah drapingnya tuh manis banget. It doesn't look too much. Drapingnya tuh bener-bener pas, siluetnya sama cuttingnya juga enak banget. Nah kemarin waktu gue lagi di ini ya Ran, kan pakai Dubai ya. Di Dubai aku pakai selama perjalanan di sana aku pakai ini. Itu nyaman banget. Masya Allah. Sumpah nyaman, senyaman-nyamannya. Ditunggu ya Gitu, videonya ini. buat konten. Nah itu dia, kemarin kita nggak video ya. Balikan. Lupa. Tetap ya. Kita videonya yang Oh, lain. tadi mau di masjid. Kayaknya nggak dapet. Kita nggak masuk. Udah dibawa. bukannya. Tolong Rani masukin frame juga. Nggak Beliau mau lagi dicang. pakai Kalanta warna putih. Tetap ya. Bergo, kita geng Kalanta semuanya. Berdua kelas. Nah. Sama nih Teman-teman doa udah punya Kalanta belum? Warna apa? Ayo favoritnya. biar kita samaan nih sama Mbak Dewi juga nih. Tinggal pilih. Ayo dipilih. Gitu, Masya Allah. Mau lanjut gak nih ke warna lain? Atau Mau. mau ada question lagi nggak? Kira-kira mungkin dari Sletingnya sampai mana Cut kalau dipakai full? Ini full. Muka. Oh tadi. Enggak, udah ya tadi. Udah. Oh. Udah. tapi bisa Nanti nih yang busui juga bisa ya. turun sama bisa. bisa. Jadi tergantung. Nah ini tuh ntar tinggal di resleting. Terus banyak banget pertanyaan kalau ini tuh dagunya sampai ketutup nggak ya? Ini tuh bisa ditarik sampai ketutup dagu banget gitu. Jadi Dan bisa Icut kan di-adjust. mukanya mungil ya, aku mukanya lebih Iya. besar. Tapi ternyata lagi-lagi cuttingnya nyaman banget, nyaman dan insya Allah dagunya tertutup. Teman-teman doa kalau mau langsung beli capture aja nanti mimen doa ya. Kirim fotonya. Min, Ya aku Allah. mau yang lain abaya Frontal ya. banget ya dia jualan. Yuk, buru yuk. Bisa yuk. Yes. Bisa. Ayo teman doa bisa. 4 warna, boleh kita lihat warna-warnanya? Boleh. Boleh, next. Nextnya mau warna apa Mbak Dewi? Kita sesuai dengan Bunda dari.
warna putih. Karena pas lagi umroh atau haji pasti identik dengan pasti karena istilah ngeliat doang ya itu ada warna putih, jadi putih aja deh biar cepet. Lelang. lihat di situ. Oh, Aduh. Oke, bahannya ini pakai bahan apa ya kita? Kita bahannya satin silk, jadi akan kelihatan lebih mewah. Yes. Tapi shiny-nya nggak yang lebay banget gitu, jadi akan tetapnya eksklusif, cantik, dan elegan. Masya Allah. Dan bahannya jatuh banget, masya Allah. Masya Allah. Nah ini untuk warna yang BW-nya. Jadi untuk desain si motifnya tuh bagian bawahnya akan lebih penuh sama si motifnya. Tapi untuk bagian atasnya akan ada benang kecil-kecilnya untuk dipercantik sesuai dengan request Mbak Dewi. Jadi kita akan cantik. Dia tadi masa awalnya mau dikasih polos. Apa ini polos? Tuh. Nggak ada apa-apanya. Bener. Jadi kita develop lama banget sambil belajar sampai cuttingannya enak, motifnya cantik, dan si handy bag-nya yang ada berapa sampel Cut? sebenarnya banyak. By the way, warna broken white ini jadi salah satu warna favorit loh, best seller deh pokoknya. Benar. Stoknya tinggal sedikit banget. Ayo teman doa jangan sampai kehabisan. Kalau mau capture dan kirim ke admin. Yes. Oke, sambil Icut mau ganti, aku juga Icut ganti nggak sih? Nggak ya? Mau ganti satu-satu? Apa gimana? Nggak, jangan. Kamu kasihan. Setelah warna putih ada warna Warna Champagne. tebak. ini warna champagne. Masya Allah. Ini pertama kalinya kita ngeluarin warna ini untuk mukenah ataupun abaya ya. Benar. This is the first time. Jadi pertama kali aku lihat warna ini, aku yang ini warna apa, cantik banget. Jadi bukan warna pink, tapi juga bukan warna salmon. Jadi di antara dua itu, sehingga perpaduannya tuh it's so soft. Terus elegan banget, mungkin karena lagi-lagi bahannya silk ini ya. Jadi ini terlihat mewah banget teman-teman, bagus banget. Ini champagne. Colornya lebih ke coklat, bukan pink juga bukan Iya. apa ya? Jadi kayak eksklusif, Kayak apa susah sih? banget. Aku galau tapi indah. Tapi so cantik. Oke deh gitu kan. Lanjut, Dan yang terakhir warna terakhir. Yang warna favorit Kalau teman doa tadi- juga. Yes. Kalau tadi yang putih best seller, of course, selalu di doa warna Best seller lagi. banget. And this is black. Kesukaan teman-teman doa. Stoknya tinggal dikit juga loh, masya Allah. Ya, masya Allah. Cakep banget sih hitamnya, emang hitamnya doa tuh gimana? Nah, coba tas-tasnya dikasih lihat juga dong. Boleh. Mbak Dewi unboxing dong. Boxnya mana Mbak Ini Dewi? aku mau unboxing. Sudah siap untuk kita lihat dulu tas-tasnya. Ini tasnya. Jadi ini Dekatan kan? pouch. Ini warna lime. Ini sletingnya. Gampang banget sletingnya, halus sekali. Terus ini untuk bagian tangan. Kalau mau dibawa bisa ditaruh di pergelangan atau bisa di jinjing. Seperti ini. Dimundulin dong. Oke, benar sekali. Insya Allah. Jadi malu. Ini warna champagne-nya. Cakep banget tasnya. Selain buat Masya Allah. abaya, So- itu bisa aku bawa kemana-mana sih. Buat pouch lain juga bisa ini masih aku. Cantik Masih juga. gemes ya, masih gemes. Masih gemas. Nah Luar ini biasa. warna yang black and white. Jadi untuk detail si bahannya itu tuh ini mainnya di detail stitching. Detail polos tapi kece. Tuh. Nah, ini kalau Ya. detail dari belakang Tadinya- itu dia akan membentuk monogram. Iya betul. Kenapa Mbak Dewi? Very good. Tadinya kita motifnya lebih rumit daripada ini ya. And we're like, let's keep it
simple, sederhanakan, lebih cantik. Yes. Dan handy bag banget ya, Masya handy bag untuk dibawa jalan, traveling, Asli lucu banget. useful, bisa dipakai untuk Buat menyimpan apa saja. menyimpan. Nah, sekarang kita mau lihat boxnya. Ayo Mbak Dewi, unboxing. Oke. Unboxing. Jadi sebenarnya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Wait. Sebentar. Sekedap. Oke. Jadi, ini adalah boxnya. Ini dari semua box doa. Ini yang paling besar sih. Karena biasanya box doa, nah segini. Jadi ini benar-benar memang set eksklusif. Nanti aku jelasin kenapa ya. Akhirnya kita memutuskan ini untuk menjadi set yang eksklusif. Tapi pertama kita juga ingin men-share bahwa di dalam box ini tidak hanya mukena dan juga bag, tapi the most beautiful thing inshallah you will ever see. Pertama kita buka dulu. Di sini. Masya Allah. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah melalui sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Surat Al-Baqarah ayat 45. Jadi lagi-lagi kita saling mengingatkan bahwa sholat itu adalah sesuatu yang krusial dan sangat penting, harga mati sih sebenarnya buat kita kaum muslimin ya, untuk ingat sholat. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengingatkan umatnya jangan pernah meninggalkan sholat. Penting banget. Nah setelah sholat apalagi sih? And we're thinking, oh my god, doa kan belum pernah mengeluarkan ini ya. Pengen banget deh supaya kalau kita traveling atau kita jalan atau apapun, tetap kita bisa membaca firman-firman Allah yang tentunya akan mengisi jiwa kita. Dan ini adalah Al-Quran, Masya Allah. Teman-teman doa suka banget loh sama Al-Qurannya. Bahkan ada yang really. Terus ada yang pengen beli Al-Qurannya doang gitu. Tapi ini udah sampai set sama ya. Doain ya, mungkin next kita akan develop lagi Al-Qurannya untuk yang cuman Al-Quran aja. Tapi ini memang eksklusif. This is our first time perdana mengeluarkan Al-Quran. Dan kita menggunakan Al-Quran versi Usmani Madinah. Kenapa kita milih versi ini? Karena ini adalah yang paling, tajwidnya tuh paling jelas untuk kita baca, insya Allah ya. Terus di dalam Al-Quran ini, boleh aku buka ya? Karena Boleh dong. Ya, Unboxing nih, kan? tahu nggak Al-Quran pertama yang sampel itu sampai hari ini nggak ketemu. Kenapa Dewi? But Kesulit mungkin. waktu kita ACC sih aku udah jatuh cinta. Jadi di sini ada Asmaul Husna. Cantik banget, kece. Asmaul Husna, Masya Allah. Yes. Dan ini depan belakang ya, depan belakang. Memang kita salah satu untuk jatuh cinta dengan Allah adalah dengan mengenal Allah. Dan ini mushaf hafalan Usmani Madinah. Insya Allah percetakannya semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Terus di sini kita lihat bahwa it's colorful ya, semuanya tuh sangat jelas. Dan di sini juga ada asbabun nuzul, misalnya seperti surat apa, ini asbabnya tuh dari mana ya turunnya si ayat ini, nanti ada penjelasannya. Terus di sebelah beberapa halaman ada juga kayak hadis-hadis sebagai bacaan tambahan dari Al-Quran tersebut. Jadi insya Allah seperti ini tampilan dalamnya. Sangat lagi-lagi sangat mudah untuk dibaca, apalagi yang sedang belajar baca Al-Quran seperti aku. Makanya aku cerewet banget, nggak bisa. Mau kayak gini, harus kayak gini. Soalnya qalqalah itu penting. Nah. Ya kan? Kalau nggak, guru kita nggak akan terima bacaan kita, apalagi Allah. Masya Allah. Dan yang paling aku suka, di samping Qurannya itu ada panduan untuk hafalan gitu loh Mbak Dewi. Jadi buat teman-teman yang suka hafalan Quran, bisa dicoba itu bacanya seperti apa, yang pertama kali harus dihafal dan diingat gitu. Masya Allah, aku suka banget bagian itu. Masya Allah, aku suka banget. Bener banget. Jadi insya Allah sangat informatif ya Al-Quran ini. And the best part about this Al-Quran adalah it's a perfect size untuk traveling juga. Ini nggak terlalu berat insya Allah.
Nah kemarin waktu Dewi ke Dubai juga bawanya ukuran seperti ini, persis seperti ini. A5 ya? A5. Jadi ukurannya seperti itu. Mungkin nanti ke depannya kita akan develop lagi untuk teman-teman yang mau A4, A6, atau mau yang AA apa lagi tuh. Tapi jangan request AA ya, AA belum ada di doa. And lagi-lagi kita pengen ini satu set, benar-benar terlihat satu set. Jadi bunga-bunga juga buat Halanta, and it's only in one color, sesuai dengan box kita. Gitu. Nah, jadi pas buka, first thing you see Al-Quran. Seperti Masya Allah, ini. cantik banget. Jadi udah paket lengkap, abaya dan dapet gift Al-Quran. Yes. Nah, terus abayanya di mana? Kalau Al-Qurannya ada di atas nih, kita buka ini. Masya Allah boxnya udah kayak laci ya. Kepake banget gitu boxnya. Bagus banget buat nyimpen barang-barang. Bagus. Oke. Alhamdulillah. Udah sia-sia Al-Quran. Jadi pas dibuka, tentunya kita akan melihat surat-surat cinta dari doa. So you get this. Dan tetap wangi nggak? Wangi banget. Selalu ya. Khas doa tentunya dengan nanti harus mau beli apa dibacain? Nggak usah dibacain, nggak apa-apa. Ya, biar yang beli aja bisa baca. Teman-teman doa. Nah, and then when you open it, of course, kita berusaha supaya wrappingnya seindah dan sebaik mungkin. Dan, dapat Wah, champagne. Masya Allah. Warna favorit aku. Cantik banget Lucu banget. tasnya. Kita udah lihat isinya seperti apa. And it does go very very well. Jadi nggak akan. Tahu kan kadang-kadang kalau kita beli tas sama mukena susah banget sih masukinnya. Tapi insya Allah ini semuanya diukur dengan baik. Jadi space dan untuk memasukkan si mukena ini tidak akan ribet. Insya Allah. Betul banget. Insya Allah jadi pas. Dilipatnya mudah, masukinnya mudah, dibawanya mudah. Amin. Wangi. Nah, teman-teman pasti akan menanyakan soal harga dan lain-lain. But before we go there, aku cuma mau bicara bahwa ini box yang sangat istimewa ini. Ini banget ya. Bisa jadi untuk hadiah apa ayo? Apa ya? Hadiah ulang tahun mama. Ya dong, kita kasih yang terbaik buat mama. Hadiah untuk teman kita yang mungkin mau haji atau umroh. Hadiah untuk calon istri, azrib, atau mungkin teman kita yang mau nikah. Dan paling indah adalah hadiah buat diri sendiri. Box. Masya Dikirim Allah. aman ya. Insya Allah ini juga hard box, jadi dikirimnya nggak akan penyok-penyok ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan untuk kita semua. But I can really say ini adalah salah satu produk doa yang cakep banget sih. Cakep banget. Jadi mudah-mudahan teman-teman juga berkenan dengan Halanta series. Masya Allah. Masya Allah ya Mbak Dewi. Jadi tempatnya Yes. boxnya selain bisa buat boxnya juga bisa buat macam-macam ya setelah dikeluarin abayanya, Al-Qurannya juga. Boxnya itu biasanya bisa buat nyimpan barang juga. Iya, kalau aku tuh suka nyimpen kayak brush, terus nyimpen apa ya? Kalau di sini kan kita bisa nyimpen. By the way, Kamu di suka sini nyimpen hujan apa? deras sekali. Aku gak dengar. Asli kenceng banget itu, masya Allah. Alhamdulillah, semoga diberkahi dengan hujan. Amin. Diberkahi semuanya, amin. Amin. Keren banget hari ini live-nya. Makasih juga teman-teman yang udah join hari ini. Makasih Mbak Dewi udah mau live bareng kita cerita-cerita. Semuanya thank you so much. Jangan lupa beli abaya karena stoknya udah limited banget. Apalagi untuk yang warna black dan broken white. Sudah?
sengaja live hari ini ya. Oh, karena teman-teman udah mulai teriak-teriak di sana sepertinya. Kenapa? Udah mulai teriak-teriak di sana sepertinya. Iya betul. Karena hujan. Oke, Ben. Terima kasih untuk Rana, terima kasih Cut, dan terima kasih untuk semua teman-teman yang mengikuti live kita pada sore hari ini. Insya Allah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna wa minkum. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dhalimin. Dan semoga Allah mengampuni kita jika ada yang salah-salah. Semua kebenaran dan kebaikan itu lillahi dari Allah semata-mata, dan produk doa ini juga inspirasinya dari Allah, maka kita kembalikan kepada Allah. Doa only for Allah, do only for Allah, and dress only for Allah, insyaallah. Amin. Barakallahu fikum.